Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini tanggal 1 Maret 2021 ya teman-teman ya. IHSG ditutup lumayan ya 1%-an lebih. Dan kira-kira untuk saham-saham ASI, Antam, Telkom untuk besok ya hari Selasa, apakah ada peluang untuk mantul ke atas atau enggak teman-teman ya. Nah, sebelum dimulai ada disclaimer-nya dahulu. Seperti biasa, yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, ini adalah market summary tanggal 1 Maret 2021 teman-teman ya. Jadi IHSG ditutup plus 1,6% ya, di harga 6.339 ya. Untuk saham-saham yang naik 312 saham, yang turun 160 saham, yang tidak berubah 168 saham, dan yang tidak ditradingkan 80 saham ya. Nah, untuk top brokernya tuh bisa dicek di sini. Yang pertama ada YP, CC, PD, YU, ZP, AK, KZ, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk asing posisinya hari ini dia net buy ya, 65,8 miliar. Dan untuk saham-saham yang ditransaksikan asing ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, ASI, ACS, BBNI, Antam, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, untuk top value-nya hari ini BBCA menempati urutan nomor 1 ya, sebanyak 1.400 miliar dan naik 4,99%. Kemudian disusul BMRI 709 miliar. Selanjutnya ada ASI 657 miliar, kemudian BBRI 552 miliar, dan Antam ya 473,4 miliar, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top gainernya itu yang pertama ada PSAB, kemudian BSDE, selanjutnya SMBR, SMRA, dan LPKR, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top losernya di sini ada WIM ya, kemudian ada BTPS, BRPT, Tower, ASA, UNPR, dan seterusnya teman-teman. Nah, untuk saham-saham ASI, Antam, Telkom ya, saya akan coba bahas 4 hal seperti biasa. Ada broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya, analisis teknikal, dan rekomendasi tanggal 2 Maret 2021. Juga saya akan cek ya pergerakan pemain besar di ASI, Antam, dan Telkom seperti apa hari ini teman-teman ya. Nah, untuk berita saham ASI, Antam, Telkom ya, ini bisa dicek teman-teman dengan kata kunci IHSG ya, nanti akan muncul beritanya top stories ini ya. Jadi di sini ada berita dari Kontan, kemudian dari CNBC juga, dari bisnis.com, nih bisa dicek sendiri teman-teman untuk detailnya seperti apa ya. Nah, lanjut ke transaksi asing ya teman-teman ya. Ini sudah saya ambil datanya dari iPod Ultima dan dari Mirae ya. Jadi untuk ASI hari ini 1 Maret 2021 ya, asing kalau kita cek di sini ya. Ini masih melakukan penjualan ya teman-teman ya, masih keluar dari ASI ya. Dia di harga rata-rata 5.541. Nah, dari transaksi volumenya juga ya, bisa cek di sini ya. Di tabel dari Mirai ini dia net minus 386.000 lot ya teman-teman ya. Meskipun harganya naik tapi asing tetap keluar teman-teman ya. Jadi untuk ASI seperti itu catatannya. Kemudian lanjut ke Antam teman-teman ya. Antam hari ini untuk asingnya antara yang beli dan jual dia beda tipis ya teman-teman ya, nggak terlalu masif juga akumulasinya, hanya kecil aja sedikit ya, di harga rata-rata 2.834. Dan kalau kita cek ya pergerakan Antam hari ini memang dia 0% teman-teman ya berubahnya ya, dan juga asing masuk hanya 79.000 lot ya, dibandingkan dengan hari Jumat kemarin asing masuk 1 juta lot ya. Jadi mungkin ini merupakan suatu pertanda lah mungkin ya. Nanti kita bisa cek untuk besok untuk Antam. Dan lanjut yang terakhir itu ada Telkom ya, dari transaksi asingnya itu. Untuk Telkom hari ini ditutup rata-ratanya ya untuk asing di harga 3.484 ya. Di sini kalau kita jumlahkan antara yang jual dan beli itu beda tipis ya, lebih banyak yang jual sedikit. Ini bisa dicek dari tabel ini ya. Dia net sell itu minus 44.581 untuk asing ya teman-teman ya. Hari ini asing mulai keluar dari Telkom ya, 44.000 lot. Nah teman-teman, kita sudah ada di saham pertama ya, yaitu saham ASI.
Dia hari ini ditutup plus 3,7% di harga 5.600 ya. Akan saya coba update dulu untuk grafiknya. Kita cek dulu broker summary ASI di tanggal 1 Maret 2021. Baik teman-teman, berikut adalah broker summary ASI ya. Di tanggal 1 Maret 2021, di sini net buyer itu ada HP, DRCC, ZP, dan AK ya, dan seterusnya. Untuk net sellernya ada RX, YUPD, BK, BB, MG, dan seterusnya teman-teman ya. Kalau kita cek posisi broker-broker yang biasa digunakan retail, CC di sini net buyer nomor 3, kemudian KK net buyer nomor 10, YP net buyer nomor 16 ya. Kayak sama NI net buyer nomor 22. Lanjut di net sellernya ada PD net seller nomor 3 dan nggak ada lagi ya. Coba akan kita scroll ke bawah. Nah teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk ASI ya. Tanggal 1 Maret 2021 dia net sellernya itu 28 broker, sementara net buyernya 47 broker ya. Jadi memang masih merupakan distribusi yang lumayan kuat lah di ASI ya. Tanggal 1 Maret di harga rata-rata 5.546. Nah kita kembali ke chart ASI teman-teman ya. Jadi memang hari ini meskipun ada kenaikan plus 3,7%, harap dicatat ya, asing malah terus keluar dari ASI teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya untuk ASI ini sebaiknya kalau yang belum punya ditunggu dulu aja sampai ada akumulasi yang cukup masif ya di ASI ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan chart yang hijau sesaat seperti itu ya. Ini akan saya coba dulu bikin titik support baru ya di ASI. Nah, jadi teman-teman untuk ASI ya, dia harga ada titik support di harga 5.200 ya. Kemudian kalau di atasnya itu ada ada resisten di 5.675 dan 5.800-an ya. Kalau dilihat dari trennya ya, dia masih berada jauh di bawah MA20-nya teman-teman ya. Jadi untuk ASI harap hati-hati ya, karena masih berada di downtrend teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman untuk ASI ya, dia kalau misalkan besok memang ada lanjut memang ada akumulasi yang bisa menaikkan harga ya, boleh ditunggu dulu sampai dia bisa melewati MA20-nya atau di harga 5.825. Itu kenaikan sekitar 4,18% ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata besok terjadi take profit ya, atau kembali asing masif jualannya ya, mungkin bisa ke harga 5.200. Itu minus 7,17%. Jadi silakan teman-teman sebaiknya ditunggu dulu aja untuk ASI kalau yang belum masuk ya, sampai dia ada pergerakan yang positif dari pemain besarnya ya teman-teman. Kita ke saham selanjutnya. Nah teman-teman, kita ke saham selanjutnya ya, yaitu Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.840 ya, atau sama dengan penutupan hari Jumat kemarin. Jadi dia tidak ada pergerakan sama sekali ya. Meskipun sempat naik ke 2.800-an, cuman akhirnya kembali lagi ke 2.840. Saya akan update dulu untuk grafiknya Antam. Dan kita akan cek dulu broker summary Antam di tanggal 1 Maret 2021. Teman-teman, untuk broker summary Antam ya, tanggal 1 Maret 2021, dia net buyer itu ada ZP, YP, YU, SQ, dan PD ya. Kemudian net seller itu ada BQ, SCC, MG, BK, GR, dan seterusnya.
Nah, untuk posisi broker retail teman-teman di sini ada YP net buyer nomor 2, PD net buyer nomor 5, NI net buyer nomor 6, KK net buyer nomor 8 ya. Lanjut ke bawah sepertinya nggak ada lagi. Kita cek di net seller. Net seller kita cek di sini juga nggak ada ya retailnya sebagai. Nah, untuk yang top buyer di sini ada ZP, YP ya dan YU ya. Yang jumlahnya bersama 20-an miliar ya. Kita coba akan scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah teman-teman ya. Jumlah net buyer-nya 34 broker, sementara net seller-nya 38 broker ya. Secara jumlah dia memang lebih sedikit yang net buyer ya, memang ada akumulasi kecil ya. Cuman nggak terlalu ini sih yang nggak terlalu signifikan sepertinya ya. Jadi hari ini Antam ya harganya nggak naik atau nggak turun ya penutupannya ya. Dia di harga rata-rata 2.838 kalau mau digenapin 2.840 ya seperti penutupan hari ini. Nah, teman-teman kalau dilihat dari grafik ya Antam ya, hari ini dia ditutup atau di urutan sekitar ke 4 atau 5 ya dari valuasinya. Yang biasanya dia selalu di urutan pertama, sekarang tiba-tiba dia turun ya ke urutan keempat atau kelima tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi kemungkinan besar untuk Antam memang nih sedang menunggu momen-momen ini ya berita yang lumayan gede sepertinya ya. Mungkin gara-gara pertama harga emas yang sedang turun, kemudian juga ada isu Tesla ya yang belum pasti jadi dibuka di India atau enggak, itu juga mempengaruhi harga Antam teman-teman ya, kemungkinan besar seperti itu. Nah, untuk hari Selasa besok ya, saya coba akan cek risk rewardnya seperti apa teman-teman ya. Nah, untuk Antam berhubung pergerakannya selama 1 minggu ya, dia sideways ya sepertinya teman-teman ya, nggak naik nggak turun, kita juga belum tahu dia mau bergerak kemana. Tapi yang jelas asing melakukan akumulasi yang cukup besar ya di Antam selama 1 minggu ini ya. Jadi untuk saya, untuk Antam besok ya, targetnya turun ke 3040 ya. Ya berharap sebuah Antam bisa tembus dulu dari harga 3040 ini ya. Mungkin dia bisa lanjut naik ke 3440 itu. Kalau dia bisa tembus ke 3040 sekitar plus 6,91% ya teman-teman. Cuman perlu diingat untuk resikonya ya, dia kalau misalkan ternyata Antam ini koreksi dalam ya, atau bisa break MA20 ke bawah terus, mungkin lebih dari harga 2770 terus turun, itu resiko warning untuk kita ya, untuk mungkin untuk cut loss dulu minus 2,62% teman-temannya, seperti itu untuk Antam. Jadi silakan teman-teman mempertimbangkan risk rewardnya sendiri ya masing-masing ya, dianalisa lebih lanjut, dan juga dicek pergerakan broker-broker yang sudah pegang saham banyak di Antam ya, di harga rata-rata 2.840-an teman-teman ya. Seperti itu untuk Antam. Kita ke saham terakhir teman-teman, berikut adalah saham terakhir ya, yaitu saham Telkom. Saya coba akan update dulu untuk grafiknya. Ya, Telkom hari ini ditutup di harga 3.490 ya, atau sama dengan harga penutupan hari Jumat. Mirip dengan saham Antam polanya teman-teman ya. Jadi dia juga masih belum jelas mau ke atas atau mau ke bawah, cuman secara tren ya dia berada jauh di atas MA20 nya teman-teman ya, dan juga di atas harga support di 3.470 teman-teman. Saya akan cek dulu broker summary Telkom di tanggal 1 Maret 2021. Nah, ini adalah broker summary Telkom di tanggal 1 Maret 2021. Untuk net buyer-nya ada CG, CS, RX, YU, SQ ya. Sementara net sellernya ada MS, BK, KZ, ZP, AK, dan seterusnya. Nah, untuk posisi broker retailnya teman-teman, kalau di net buyer di sini ada KK net buyer nomor 10,
Kemudian lanjut ke bawah, sepertinya udah nggak ada. Kita cek di net seller, di sini ada YP net seller nomor 6, PD net seller nomor 7, NI net seller nomor 8, CT net seller nomor 11. Kita coba akan scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya, teman-teman. Untuk Telkom broker summary tanggal 1 Maret. Jadi jumlah net buyer 28 broker, sementara net seller 35 broker ya. Memang lebih sedikit net buyer dan memang ada akumulasi sedikit teman-teman untuk Telkom, cuman tidak terlalu signifikan sepertinya ya. Itu di harga rata-rata 3.486. Nah, kembali ke chart Telkom teman-teman ya. Jadi tadi juga kita sudah cek ya bahwa asing hari ini juga mulai keluar dari Telkom ya. Jadi kemungkinan besar untuk hari Selasa besok ya, mungkin akan ada koreksi sepertinya teman-teman. Kita juga belum tahu ya, karena memang berita tentang IPO anak perusahaan Telkom juga belum ada lagi teman-teman ya. Jadi kita akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Telkom dia ada resiko turun ke harga 3.410 ya, atau minus 2,25% teman-teman ya. Dan tapi kalau misalkan dia ada akumulasi masif ya, seperti yang terjadi di tanggal 23 Februari kemarin ya, jadi kemungkinan besar dia bisa ke harga 3.640 itu plus 4,46%. Tapi menurut saya untuk Telkom ini ya, karena asing juga sudah mulai keluar sedikit-sedikit, lebih baik ditunggu dulu aja yang belum punya Telkom ya, sampai memang ada sinyal positif dari Telkom ini teman-teman ya. Baik, saya rasa cukup sekian dulu analisa saya untuk tanggal 2 Maret 2021 teman-teman. Silakan untuk subscribe channel Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Kemudian silakan like juga video ini. Silakan untuk komen jika ada pertanyaan. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak semuanya.